dengan tema malam ini dukungan perbankan Indonesia bagi UMKM dan pelaku bisnis di era new normal. Tema ini dipilih setelah kami berdiskusi dengan teman-teman praktisi bisnis dan penggiat UMKM, termasuk rekan-rekan dari Kadin, Apindo Jawa Barat, PMSM, dan para pelaku bisnis lainnya. Bahwa di era new normal, banyak sebenarnya regulasi pemerintah yang kita rasa dibuat untuk mendukung kita semua. Tapi pada kenyataannya di lapangan masih banyak ketidakjelasan yang ditemui untuk mengaplikasikan secara real dukungan-dukungan tersebut. Macam asumsi. Asumsinya apa? Yang paling penting adalah kapan ini COVID ini vaksinnya ditemukan. Kapan dibuka PSBB-nya? Artinya bisa melakukan kegiatan usaha secara lancar tanpa harus terkena sakit, gitu ya. Karena ini beda dengan resesi ataupun kesulitan ekonomi yang sudah pernah terjadi ya. Kan ini karena wabah gitu ya. Yang sama-sama kita tidak tahu sampai kapan ini. Kalau terlalu lama tentu dampaknya jelas akan semakin besar. Nah, kebayang misalnya kita hanya mengandalkan pemerintah. Pemerintah tentu dananya terbatas, tidak ada pajak yang masuk, tentu penerimaannya berkurang. Bagaimana kalau penerimaannya berkurang bisa membantu untuk meningkatkan kegiatan ekonomi gitu ya. Terus ada misalnya sering Bapak Ibu dengar tentunya dari kami dari Bank Indonesia gitu ya. Nah, suruh nyetak uang gitu ya. Nyetak uang sampai berapa banyak gitu ya. Itu kalau misalnya saya cetak uang saya kasihkan hotel, tapi kalau hotelnya nggak buka, ya duitnya pakai apa kan gitu kan ininya. Nanti dipakai beli spekulasi dolar malah kan ya ininya. Nah, itu yang sama-sama kita harus sadari gitu ya. Welcome Pak Ade untuk memberikan presentasi dari BCA sebagai bank swasta terbesar gitu ya Pak, perwakilan dari konvensional. Nanti kemudian di kesempatan yang kedua kami akan persilahkan kepada Pak Dodi sebagai perwakilan dari Syariah Banking untuk juga memberikan presentasinya. Kita masuk ke dukungan yang pertama, yaitu dukungan pendampingan dan pengembangan. Melalui program Bakti BCA, kami banyak bergerak di sektor pariwisata. Seperti Bapak ketahui bahwa BCA memiliki kurang lebih 12 desa wisata yang tersebar dari Sumatera Barat sampai di Kenapa kami memilih sektor pariwisata? Seperti kita ketahui sekarang ini adalah saat ini Indonesia sudah mulai mencari sektor ekonomi baru untuk sumber pendapatan negara di depan. Dan Pak Jokowi sudah melaunching 10 destinasi wisata baru di New Bali. Kami di BCA juga teman-teman dari CSR melalui program Bakti BCA kita mendukung ada sekitar 12 desa wisata. Semua desa wisata itu kami bina, kami bantu, kami support termasuk dengan teknologi tertinggi. Jadi kalau Bapak Ibu Belitung itu Bapak Ibu bisa ke di desa di Bukit Pramun Belitung. Kalau Bapak Ibu sempat ke Belitung, Bapak Ibu bisa mampir ke Bukit Pramun Belitung. Di sana mereka para pengelolanya punya apps Bapak Ibu. Namanya apps-nya Pramun Hill. Jadi di situ Bapak Ibu bisa secara virtual berfoto, kemudian juga QR-nya itu bisa memunculkan video. Kita akan manfaatkan kompetensi SDM yang mumpuni. Jadi dalam hal ini marketing yang ada di sebagai ujung tombak itu juga melakukan fungsi menjual produk konvensional dan menjual produk syariah juga. Termasuk dalam proses di middle office, mereka akan melaksanakan, menjalankan proses yang konvensional maupun yang di syariah. Dengan demikian, jaringan layanan yang luas untuk kantor cabang CIMB Niaga, yaitu lebih dari 400 kantor cabang, itu bisa melayani untuk layanan produk-produk konvensional dan juga syariah. Sehingga bisa memberikan multiplier effect yang sangat besar untuk kenyamanan
buat nasabah yang di syariah, sehingga dia akan mendapatkan kualitas layanan yang sama, equal treatment antara konvensional dan syariah. Kemudian dari modal yang besar ditopang oleh Bank Indo, dalam hal ini adalah capital. Sebagai unit usaha syariah, CIMB Niaga Syariah menginduk pada capital di Bank Indo, yaitu kami kategorinya adalah buku 4 dengan capital 30 triliun, sehingga Bank CIMB Niaga sukses membukukan pembiayaan dengan nilai yang cukup signifikan, misalnya di syariah corporate banking, sehingga kita juga ada sindikasi dengan bank-bank syariah atau bank konvensional yang lain ya, apabila nasabah itu berkeinginan untuk dibuka dalam syariah, itu hingga bisa sampai 2 triliun, 1 triliun, dan itu sangat mengakselerasi peningkatan aset maupun financing yang ada di buku Bank CIMB Niaga Syariah.